Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Percakapan dengan Allah. Dalam pertumbuhan iman yang benar, seorang akan sampai di suatu wilayah atau kawasan di mana dia benar-benar hidup di dalam pergaulan dengan Allah. Dalam kontak dengan Bapa setiap saat. Dan itu sangat mungkin terjadi karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita, mestinya atau idealnya terjadi percakapan dengan Allah setiap saat. Mungkin hal ini dianggap kurang wajar, tetapi mestinya ini yang wajar. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu artinya dalam setiap saat, dalam segala keadaan, di setiap saat Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita juga bisa berbicara kepada Roh Kudus yang sama dengan berbicara kepada Allah. Seperti dinyatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Bapak Ibu, tetapi harus diakui, sedikit sekali orang yang sampai pada kawasan ini. Mengapa? Karena banyak orang merasa berhak memiliki urusan sendiri. Urusan wajar, urusan umum, yang juga dimiliki dan digeluti oleh semua manusia pada umumnya atau hampir digeluti oleh semua orang. Mungkin kita berkata, apakah kita tidak boleh punya urusan? Oh, hidup kita pasti punya banyak urusan, tetapi urusan kita itu harus urusan yang dasarnya adalah bagi kemuliaan Allah. Baik kamu makan, atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Sebagai seorang hamba Tuhan, urusan kita adalah pekerjaan Tuhan. Atau kegiatan di lingkungan gereja yang disebut pelayanan. Tetapi itu bisa kita lakukan bukan dalam agenda untuk kemuliaan Allah. Sangat bisa kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Atau paling tidak ada agenda-agenda kecil, ada maksud-maksud tujuan kecil di mana kita masuk di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, kita mulai lebih mengerti kebenaran. Lebih menyadari kebenaran dan motivasi hidup kita. Jadi motivasi hidup kita itu benar-benar hanya untuk urusan Allah Bapa di surga. Lalu bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar hanya untuk kemuliaan Allah? Apakah itu bisa? Bapak Ibu, jawabannya adalah sangat bisa. Kita harus ingat bahwa 70 tahun bahkan 100 tahun umur hidup kita bila dibanding kekekalan itu tidak ada artinya. Bahkan tidak setitik air di lautan. Jadi perbandingan setitik air di lautan itu masih kurang tepat dibanding dengan 70 sampai 100 tahun hidup kita dibandingkan dengan kekekalan yang tidak berakhir dan tidak berujung. Disingkatnya umur hidup kita ini, mestinya kita harus maksimal, kita harus bisa 100% hidup untuk Tuhan. Semua urusan kita itu urusan Tuhan. Ya. Baik kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Perhatikan ini. Mestinya kita bisa kalau kita memaksa diri kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kita lakukan dengan motivasi untuk kesenangan diri sendiri.
untuk kepuasan kita. Tidak boleh ada. Dulu kita begitu, bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan pun masih dimuati agenda-agenda pribadi kita. Betapa rusaknya kita. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita merasa sedang melayani Tuhan dengan baik. Padahal kita melakukan banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kita tidak murni motivasi hidup kita. Walaupun itu baik dan murni, mungkin di mata manusia. Tapi sebenarnya tidak. Mari Bapak Ibu sekarang kita sadari bahwa para hamba Tuhan, jangan lupa periksa diri. Jangan sampai tidak mengenal diri sendiri. Bahwa kesenangan menjadi pemimpin, kepuasan dipuji, kenyamanan punya kedudukan. Walaupun memang kita tidak 100% haus kedudukan atau gila hormat. Tetapi kita masih senang dengan sekecil apapun hormat yang bisa kita peroleh. Maka jika kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka terjadi koneksitas atau hubungan. Ada persekutuan, ada fellowship yang benar dengan Allah setiap saat. Itu yang harus kita bangun. Ada percakapan tiada henti dengan Bapa di surga. Itu yang harus kita seriusi. Karena memang kita hidup hanya untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentingan yang lainnya. Kita bisa berkata, satu-satunya duniaku adalah Tuhan. Bisa, kita bisa berkata demikian. Satu-satunya duniaku adalah Bapa di surga. Satu-satunya duniaku adalah melayani, mengabdi kepada Bapa di surga, menjaga perasaan Bapa, menyenangkan hati Bapa, menjadi kesukaan Bapa. Kita bisa berkata demikian. Kita bersyukur banyak hal yang Tuhan kerjakan dan masih ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di depan. Kita bersiap untuk menerima lawatan Tuhan. Maka kita harus tetap ada di hadirat Tuhan. Jangan berbuat kesalahan. Fokuslah ke Tuhan saja. Kita harus berkemas-kemas. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bersyukur. Kita berserah kepada Tuhan. Yang penting kita hidup hanya untuk kepentingannya, hanya untuk kemuliaannya. Dan kita selalu mohon petunjuk Roh Kudus. Bagaimana hidup untuk kepentingan Tuhan? Bagaimana bisa hidup sepenuhnya untuk kerajaan surga? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.